Kan keluar rumah tanpa izin suami. Puasa Senin Kamis saja. Puasa Senin Kamis tanpa izin suami haram. Dengar, puasa sunnah tanpa izin suami haram. Ketika dia lanjutkan puasanya, bukan dia dapat pahala, tapi laknat Allah bagi perempuan ini. Makanya tidak boleh itu, kita tidak taat. Bagaimana kalau suamiku pamotor, Ustaz? Suamiku peselingkuh, suamiku tidak sholat, suamiku tukang judi, urusannya dia dengan Allah. Ibu tidak punya dosa. Bab diharamkannya seorang wanita untuk berpuasa sunnah tatawuan. Wa zawjuha hadirun, suaminya ada di situ illa biidzni, kecuali dapat izin suami. Subhanallah. Lagi-lagi ini hadis kemesraan yang luar biasa. Puasa itu ibadah yang semua orang rindu untuk bisa berpuasa, beribadah. Karena Allah, untuk Allah puasa. Puasa sunnah. Akan tetapi subhanallah, seorang wanita kalau berpuasa sunnah sementara suaminya ada di sampingnya, bukan lagi pergi, haram. Ajib, sesuatu yang sunnah kok jadi haram, luar biasa. Padahal urusan hakullah, urusan kita dengan Allah, ibadah kepada Allah. Tapi di saat seorang istri puasa sunnah tanpa izin suami yang ada di sampingnya, haram. Sesuatu yang sunnah jadi haram, ini dahsyat sekali. Begitu besarnya haknya seorang suami. Ada hubungannya dengan makna kepatuhan kepada imam di rumah kita. Makanya kami selalu ingatkan, pendapat suamimu jangan kau langgar, kecuali melanggar syariat atau merugikan. Kalau hanya sekedar pendapatmu sebagai seorang wanita istimewa, pendapat suami baik saja, tapi tidak merugikan, patuhi suami. Jangan membantah. Kecuali pendapat suami menjerumuskan, harus dijelaskan. Dalam hadis ini, satu hadis yang dihadirkan An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yahillu lil mar'ati, tidak halal, artinya ya haram, bagi seorang wanita antasuma, untuk berpuasa, puasa sunnah maksudnya, wa zawjuha hadirun, dan suaminya, wa zawjuha syahidun, dan suaminya menyaksikan atau ada bersamanya, illa biiznihi, kecuali atas izin suaminya. Imam Nawawi waktu menjajar ini bukan tanpa alasan. Di sini adalah isyarat tentang kepatuhan seorang istri. Kalau tadi hadis hadis sebelumnya itu adalah kisah malam. Baru sekarang kisah siang. Tentunya dalam konteks puasa sunnah ya. Karena jika puasanya adalah wajib, ya tentu tanpa izin atau tanpa sepengetahuan suaminya nggak ada masalah. Karena memang hukumnya wajib. Tapi kalau puasa sunnah bagaimana? Nah, dalam hal ini memang ada hadis Nabi yang mengisyaratkan bahwasannya hal tersebut tidak boleh. Dan dengan syarat, artinya si wanita itu boleh berpuasa dengan syarat si suami kemudian mengizinkan, yaitu hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Nabi SAW bersabda bahwasanya la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnih. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang wanita itu berpuasa sedangkan suaminya menyaksikannya tanpa izin dari suami tersebut, dan dia berpuasa tanpa izin dari suaminya tersebut. Artinya suaminya itu menyaksikan, artinya adalah tidaklah seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya bersamanya, dan dia wanita tadi berpuasa tanpa mendapatkan izin dari sang suami. Nah, hadis ini secara zahir menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang wanita itu hukum asalnya tidak boleh berpuasa dalam jika suaminya tidak mengetahuinya atau jika suaminya tidak memberikan izin kepadanya. Nah, inilah ketentuan berpuasa sunnah bagi seorang istri ketika dia bersama dengan suaminya. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Tidak halal bagi seorang perempuan kalau dia berpuasa sunnah, bukan wajib ya. Kalau wajib gak usah izin suami, karena itu kewajiban. Tapi kalau puasa sunnah
buat seorang perempuan itu harus izin daripada suaminya. Sayang, saya mau puasa sunnah Senin dan Kamis, kamu mengizinkan atau enggak? Kalau suaminya mengizinkan, silahkan puasa sunnah. Tapi kalau suaminya tidak mengizinkan, tidak boleh seorang wanita puasa sunnah kalau suaminya melarangnya. Nah, yang jadi pertanyaan itu muncul begini, gimana kalau suaminya sudah mengizinkan pada awalnya, ternyata ketika di pertengahan jalan jam 12 suami minta dilayani. Terus bagaimana seorang istri harus bersikap? Batalkan puasanya, penuhi hajat suaminya. Ibu cinta Rasulullah? Ibu sayang Rasulullah? Ibu ingin dapat syafaat Rasulullah? Ibu percaya dengan kata-kata Rasulullah? Ibu mau bersama Rasulullah kelak? Dan kata-kata Rasulullah kadang-kadang ada yang kayaknya berat atau menyakitkan. Ini salah satunya, Bu. Seandainya suamimu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala luka, dan dari luka itu mengeluarkan darah dan nanah. Terus apa kata Rasulullah berikutnya? Kemudian istri memeluk dan menjilatinya, maka ia masih belum melaksanakan haknya. Istri tega memeluk suami yang seperti itu, lalu menjilati darah yang keluar tadi dari luka, nanah yang ada dengan lidahnya, itu belum bisa menyempurnakan membayarkan hak-hak dan kewajibanmu pada suamimu. Saking besarnya posisi yang Allah letakkan suami atas istri. Bagaimana berani seorang wanita melawan suaminya, meninggikan suara di atas suaminya? Bagaimana mungkin seorang wanita akan masuk surga sementara dia telah melukai hati suaminya?